Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Cuaca pagi hari ini kita membahas suatu permasalahan yang sangat hangat. Betul. Sebelum membahas permasalahan tersebut, kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Betul. Dimulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazid Arham dari Jawa Tengah, KPI semester 6. Kemudian yang di samping saya ini Mas ganteng siapa ini? Astagfirullah. Ya, nama saya Imam Faisal Mubarak dari Pulau Madura. Masya Allah. Sama juga KPI semester 6. Kalau nggak salah kita sekelas. Oh iya. Pantesan sering ketemu, nggak asing loh mukanya. Kemudian mbak-mbak yang paling cantik sendiri di antara kita semua ini namanya siapa? Boleh dong spill namanya. Halo, nama saya Laila Akmalia. Halo. Asal Jawa Barat. Kayaknya kita sekelas juga deh. Oh alah, boleh. Kemudian yang di depan saya namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif, KPI 5, tambah 1 di KPI 6. Boleh. Asal Jawa Barat. Emang suka ngelawak orangnya. Kebetulan Jadi apa nih? Jadi ketua hima. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Syarif. keren. semoga keren. Baik, kali ini kami akan membahas sedikit mengenai permasalahan pembunuhan. Kok bisa ada mahasiswi Universitas Surabaya yang dibunuh di Cangar, ya? Jalan Pacet Cangar gitu ya. Yaitu bagaimana kondisinya, bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana siapa pembunuhnya. Nah itu perlu kita bahas kali ini. Nah langsung saja kita bahas kali ini. Menurut Mas Ical sendiri, bagaimana sih pendapat Anda mengenai pembunuhan tersebut? Dari berita yang saya baca ya, pembunuhan tersebut ini dilatar belakangi oleh asmara ya. Jadi si pembunuh ini kebetulan juga guru ya, guru lesnya. Guru les ya, les privat itu. Iya. Ya? Nah, Seni. Nah, Seni. iya. Jadi juga apa ya? Mungkin dilatar belakangi oleh faktor ekonomi juga mungkin. Kok bisa? Karena saya yang di berita yang saya baca nih, mobil korban juga digadaikan oleh si pelaku. Oh, sama si guru lesnya tersebut. Nah, menurut Mbak Laila sendiri gimana? Bagaimana pendapatnya mengenai pembunuhan tersebut? Ya, sama ya. Alasan si pembunuhnya itu mungkin dari asmara dan ekonomi. Asmaranya gimana tuh asmaranya? Apakah pernah mempunyai hubungan spesial gitu atau gimana? Lebih gitu? detailnya gimana? Iya. Sepertinya karena tautan umur yang begitu jauh ya. Ya, kesenjangan umur gitu. Yang saya baca tuh mereka perbedaannya 11. 11 ya, 11 Umur 40-an ya 40. Pelakunya ya. si pelaku. Pelaku umurnya 40. Kemudian dari ekonomi yang sama saya juga tadi baca soal penggadaian expander. Mungkin mantap tenan. si pelaku merasa terancam karena sudah menggadaikan, kemudian itu tidak ada untuk menebusnya gitu kan, jadi ya terpaksa dia terpaksa sih. Jadi begini mungkin ya. Jadi anggaplah Teh Laila ini pacarnya ini Mas Nazid. Jadi ini korban, ini pelaku gitu. Jadi minjem mobil. Minjem mobilnya Mbak Laila, terus digadaikan. Iya. Terus nggak kuat nebusnya mungkin. Iya, mungkin. Jadi soalnya kalau ada buat nebusnya ya ngapain harus dibunuh kan? Nebus mobilnya yang digadaikan tersebut. Iya. Jadi berujung pembunuhan. Tapi digadaikan itu atas dasar apa? Kebutuhan si Kebutuhan. pelaku.
dan seperti Cinta dunia sekali ya Yang itu. mungkin guru kan lesnya. menurut saya pandangan sempit saya. Jadi guru les tuh lumayan. Mas Arif ini mau jadi guru les apa Guru enggak? les tuh lumayan gajinya begitu kan. Masa sih nggak mencukupi? Iya nggak tahu sih. Wallahu a'lam Ya, begitu harusnya kan. sih gitu Ya kan pemikirannya. pandangan saya kan sempit begitu kan. Mungkin karena ada faktor lain, seperti ada kebutuhan lain yang memang dari gaji lesnya itu tidak mencukupi. guru les apa itu? Privat seni. Privat seni. Udah dibilang tadi. Saya guru les ngaji. Ya itu kan apa ya, menjadi suatu masalah besar gitu, seorang guru yang mana harus digugu dan ditiru gitu oleh muridnya. Iya harusnya sih. Walaupun udah misalkan udah ada hubungan asmara ataupun apa, layaknya guru ya harus Memberikan contoh yang membimbing, jadi. Harus profesional berarti. mencontoh, nah, profesional lah. Apalagi guru les ya, Ah. yang terkenal Ahli dalam bidang ahli tertentu dalam gitu. bidang itunya, seni lah. gitu. Tapi gini Mas Nasid, menurut berita yang saya baca juga, itu kan dilakukan apa? Sebelum hari pembunuhan itu, si korban ini pergi ke sebuah apartemen. Nah, apartemen ini milik siapa? Apa milik si pembunuh atau korbannya? Korban mungkin ya. Nah, Apartemennya di Surabaya juga Nah, kan. nah kan di daerah apa ya, Gunung Anyar kalau nggak salah. Nah, kalau dari pandangan saya kalau memang miliknya korban. bukan si Guru les. berarti kan kalau sudah punya apartemen berarti orang punya lah. Itu kayaknya milik si korban, soalnya kan berawal dari laporan ayahnya yang melapor anaknya hilang gitu hilang ya. gitu. Udah 2 hari nggak Iya, pulang gitu. awalnya dicari dari apartemen. Tidak ada. Apartemen Gunung Anyar tersebut. Iya. Tapi lebih ngerinya nih, jasadnya tuh ditaruh di dalam koper. Parah sih, parah. Dibungkus plastik apa itu? Karung. Karung. Karung terus masukin koper itu. Koper. Tapi itu dimutilasi gak? Enggak, utuh ya? Kurang tahu. Emang masuk ke koper ya? Enggak, Oh, mungkin Mas Arif. kopernya besar, mungkin. Oh, kopernya besar. Atau enggak orangnya yang kecil. Ya simpang siur sih sebenarnya. Iya. Ada relawan kemarin yang bilang ini dipotong-potong apa Jasadnya jasadnya. Tapi di berita yang saya baca enggak masih utuh gitu. Itu pembunuhannya itu apakah pakai senjata tajam atau dipukul? Nah, siapa yang tahu ini? Dari Kayaknya jejak-jejak pembunuhan. dari berbagai berita yang saya baca, kayaknya tidak ada yang lebih menjelaskan ke sana. Cuma Ya. menjelaskan latar belakang Ya. motif pembunuhan tersebut ya. Perlu dicari tahu. Kalau misalkan ini ya, faktor ekonomi, kok bisa ya? Itu kan kata Mas Ical tadi, sependek pemahaman Mas Ical gitu kan. Seorang guru les itu gajinya ya udah lumayan. Lumayan buat saya. Iya. Saya. Iya, udah lumayan lah. Tapi ketika di apa ya? Dipandang atau dilihatlah dari sudut ekonomi korban atau pelakunya, itu kan udah memberikan gambaran bahwasanya masih ingin merasakan lebih Jadi begini Rip. dari apa yang diterima. Saya pernah membaca dari filsuf Mahatma Gandhi. Iya. Nah, kutipannya begini. Dunia ini cukup untuk 7 turunan, tapi tidak cukup buat 7 orang rakus. Oh. Ya mungkin termasuk orang yang rakus. Pelakunya mungkin termasuk orang yang rakus, jadi merasa kurang terus dengan hartanya yang telah dimiliki. Makanya kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Alhamdulillah ya Allah.
rezeki itu kan memang nggak harus berbentuk uang. Materi. Ya, tapi seperti kesehatan. Ya, itu lebih utama itu malahan. Yang paling besar itu kesehatan. Nikmat sehat, nikmat agama, nikmat iman. Islam. Itu menurut saya sudah rezeki itu. Nah, Anugerah lah. Masya Allah, Mas Faisal ini cocok jadi Ya Allah, astagfirullah. khotib di masjid. Enggak gitu maksudnya. Ya, gimana Mas Najid? Kayaknya ada yang mau diomongin nih. Itu korbannya siapa itu korbannya? Apakah mahasiswa seangkatan kita? Kalau umur 21 emang umur 21. 25 ya? Umur 25 kayaknya di atas kita Di gak sih? atas. Mungkin S2. Semester 8 gak sih? Semester akhir ya? Tapi di sini nggak dijelaskan semester berapanya sih. Cuma umur. Kebanyakan berita itu cuma menjelaskan itu ya, motif pelaku, Motif. latar belakang, kenapa kok dibunuh gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari si korbannya gitu kan, umur 25, kira-kira ya udah lulus kuliah lah gitu kan, umur 25 itu, atau lagi menempuh di S2 itu kan. Nah, Kemungkinan. Tapi ini sebentar ya. gimana? Nyambung ke yang tadi ya sebenarnya. Ini hasil penyelidikan ketika korban pergi dari rumah menjumpai sang pacar di sebuah hunian di kawasan Surabaya. Berarti huniannya milik sang pacar. Pacarnya korban yang di Gunung Anyar itu. Apartemen. Jadi menurut saya nih, Apakah ada kerjasama antara pacar dengan pelaku? itu kurang tahu saya. Gimana? Coba jelaskan Mas Faisal. Nah ini hasil penyelidikan ketika korban pergi dari rumah menjumpai sang pacar di sebuah hunian di kawasan Surabaya Timur. Di hunian sang pacar itulah, diduga korban dibunuh. Jadi dibunuhnya di apartemen tersebut, lalu jasadnya dibuang di jalur Cangar. Pace. Itu yang bunuh itu guru lesnya. Iya, masa guru ngaji. Berarti di apartemen tersebut nggak ada pacarnya dong? Pacarnya ini guru lesnya. Oh, Ya. Iya. berarti apartemennya punya guru lesnya dong? Jelas. Harusnya orang mampu kan? Harusnya. Kenapa kok bisa sampai gadain motor gitu? Kejahatan Parah sih, parah. Kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Aduh, berat. Waspadalah. Ini bisa muter-muter ini antara dua orang tersebut. Nah, setelah korban sudah dieksekusi, pelaku kemudian mencari cara menguburkan kejahatannya. Pelaku terbesit pikiran memasukkan jenazah ke dalam koper. Lalu untuk menggaburkan jejak, pelaku membuang korban di dataran tinggi di lokasi yang sepi di wilayah Mojokerto. Jadi memang tidak dimutilasi. Jadi jasadnya itu masih utuh dalam karung di dalam koper. Berarti lapis 2 lah. Saya membaca berita ini katanya dicekik ya. Gini. Dicekik sampai meninggal. Berarti kalau sudah ketahuan dicekik mungkin udah di visum ya. Mungkin, soalnya saya baca beritanya gitu. Tidak ada tanda-tanda pukulan keras atau senjata tajam juga. Berarti meninggalnya karena dicekik. Berarti kuat dicekik. Dari Mas Hadi sendiri gimana? Tapi misalkan ini ya, dilihat dari kedekatan mungkin ya, korban ini sedekat apa gitu? Apakah kayak orang pacaran Pada umumnya. atau pacaran yang di luar
Di luar nalar. Biasa. Kayak apa sih pacaran di luar nalar? Gak habis Di luar pikir ya. kebiasaan gitu. Biasanya kan apa ya, orang pacaran itu kan biasa hanya pegang tangan, jalan-jalan dan lain sebagainya gitu kan. Itu kebiasaan. Itu yang Mungkin. Itu biasa kebiasaan. Mungkin. Wes, Pak. Kebiasaan belum tentu baik. Iya itu. Apalagi umurnya terpaut sangat jauh ya. Masa Ini 41. umur 25 sama umur 40. Kayak Nabi Muhammad aja sama Siti Khadijah. Tapi ini kebalik, kebalik ini. Ini lebih parah ini. Lebih jatuhnya lebih pas jadi anaknya ini. Daripada pacarnya. Ya. Kok sampai mau ya. Kalau Ya. jatuhnya kayak anaknya kok bisa dibunuh gitu. Ya, enggak kan ini udah jadi pacarnya. Tapi dalam pemikiran saya kok mau gitu. Iya itu. Kok mau? Kok mau gitu. Apakah dibilang Beruang beruang tapi masih menggadaikan Mobil korban? Dibilang enggak beruang tapi punya apartemen. tapi punya apartemen. Kalau seandainya memang enggak beruang, cewek enggak bakalan mau, Rip. Iya. Coba tanya yang perempuan, Teh Laila. Gimana? Gimana? Apakah mau sama yang beruang atau yang Ganteng doang. Kalau bisa dua-duanya sih. ini Mas Icalin? Mundur dulu saya. mundur. Yang penting paham agama. Masya Allah. Mas Ical maju Mas Ical. Aku nggak yakin kalau kayak gini nih. Ini ngomongan cewek baru bangun tidur terus minum oli nih. Mau itu ganteng, terus ganteng, banyak uang. Ujung-ujungnya pasti ada ya kayak niat yang Simpanan. enggak. Niat abang buruk Niat, gitu. ya, niat buruk seperti Nyari kasus lagi ini. atau Bukan nyari lagi, itu nyari lagi udah Apa itu? masih di bawah. Ini Kan udah ada biasa- niatan buat ngebunuh itu. Tapi kalau paham agama, mau dia ganteng, banyak uang, Kalau jelek gimana? wah Mas Arif adalah ini intinya kayak gitu. karakteristik yang cocok. Bukannya sampean Mas Nasin Saya masih jauh dari hal tersebut. berpeci dan beriman. Cuma pecinya doang. Baik, kembali lagi kepada masalah yang masih hangat tersebut. Ini apakah Mas ini, Ical ini. ada penemuan terbaru? Dari informasi yang dihimpun petugas keamanan Tahura R Surjo Mojokerto mendapat laporan dari Polrestabes Surabaya terkait jasad korban yang dibuang di wilayah mereka. Mereka mendampingi petugas kepolisian mengecek lokasi dugaan pembuangan mayat di kawasan Gajah Mukur, jalur Cangar Pacet, sekitar pukul 13 WIB. Siang. Berarti siang kan? Nah, petugas Tahura mendatangi lokasi dan menunggu tim Polrestabes untuk mengecek bungkusan karung berisi mayat tersebut. Kita standby di atas menunggu Polrestabes meluncur ke lokasi Gajah Mukur sekitar pukul 13 WIB. Wewenang kepolisian kita mendampingi selaku pemangku kawasan, ucap relawan Resort 07 Mojokerto Timur Tahura Raden Surjo Saiful Afif yang dikonfirmasi suryamalang.com melalui seluler Rabu 7 Juni 2023. Jadi mayatnya ditemukan Pada saat itu juga. 7 Juni. 7 Juni 2023. Menemukannya itu pas hari pembuangan tersebut langsung dah atau Nah, beberapa hari? kan hilangnya dari sejak kapan Mbak Lela? Tanggal 5, 4 apa 5 4, ya? 45, Ada tanggal Tapi kan 45. Hah? 4 sampai Oh, 5. 4 sampai 5. Jadi kan ini kan ditemunya apa? Tanggal 7. Iya, Hilangnya tanggal 4 sampai 5. Ini jasad sudah bau. Oh, berarti Makanya udah ketemu. ditemukannya itu karena udah bau busuk gitu ya. Itu tanggal 45 itu keluarga melapor. Berarti hilangnya Sebelum itu iya. berarti. Sebelum itu. Oh, berarti lebih lama lagi dong hilangnya. Ya benar, masuk akal kalau sudah bau. Kalau hilangnya dari tanggal 3 apa?
sekitar 2-3 kayaknya. Sebelum laporan itu. Nah, berarti ditemukan tanggal 7. Udah sudah bau sekali. Nah, apakah Jadi saat kehilangan itu pembunuhannya pas kehilangan atau pas hari pembuangan? maksud Pas pembunuhan tersebut, apakah dilakukan pas hari kehilangan tersebut, laporan kehilangan? pembunuhannya. Iya. Nah, ini Kalau coba ditanyakan ke Masih pelakunya. satu hari kan orang yang bunuh pasti bingung kan? Bingung. Terus Kayaknya dibuang. langsung dibuang. Kalau laporannya tanggal 4 sampai 5, Mm-mm. dibunuhnya tanggal itu juga. 7 Itu itu. belum ini Belum jasad, bau. belum tercium bau jasadnya itu. Ini pembahasannya Gimana Mas Arif? Pendapat sampean? kurang. Soalnya beritanya itu ada dua aja ya. Iya. Ada dua doang. Sudut pandang pun masih belibet. Ya, sudut pandangnya cuma Kan memang kan masih dikembangkan oleh Polrestabes Surabaya. Iya. Tapi dari info terbaru nih, pelakunya ditangkap di daerah Mojokerto. ketangkepnya air. Sebelumnya kan dia keliling-keliling Surabaya gitu kan. Keliling-keliling. Keliling di Surabaya sebelum ditangkap. Nah, tangkapnya di Mojokerto. Mojokerto. Iya kan. Ketemunya, polisi ketemunya di area Mojokerto. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia sudah Menemukan pelaku. menangkap pelaku. Iya. Terima Satset, kasih. Satset begitu. Keren polisi. Lumayan sih. Nah, berarti kesimpulannya berarti pembunuhan tersebut dilakukan oleh guru les yang ternyata pacar dari si korban tersebut. Betul. Nah, pembunuhan itu dilakukan Ini pembunuhan ini dilakukan di apartemen seorang guru les tersebut nah, sebagai pacar dari korban dan langsung dibuang dan si pelaku ditemukan di area Mojokerto tersebut. ya benar. Terima kasih Pak Polisi sudah menangkap pelaku. Tapi seandainya pacaran sama aku nggak bakalan dibunuh sih. Diapain? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Diapain? Ya enggak diapa-apain gitu. Katanya Syarif tuh yang normal-normal aja. Nggak tahu normalnya seperti apa. Iya. Kalau pegangan tangan katanya kebiasaan. Kebiasaan itu. Gak usah. Ya, Ya udah segini aja ya. ya. Cukup dari pembahasan kami yang segelintir agak melintir-melintir pembahasannya kemana-mana yang dibawa dengan santai dan santuy. Kita akhiri dari pembahasan kali ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami kelompok 6 podcast KPI semester 6. Sobat KPI, Inspirasi mahasiswa. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.